kita bakal kedatangan bintang tamu spesial dari Visip UNY, Mas Rafa Asvindra. Alfian, gimana? Sehat bro? Sehat. Yang benar duduknya nanti jatuh. Oke. Ya kan Oke. masih pertama juga, jadi masih sedikit grogi ini saya. Siap. Jadi saya harus ngapain ini di sini? Oke, mungkin kita bakal berbincang-bincang sedikit mengenai tentang perempuan. Oke. Terkait peran perempuan sebagai anak, istri dan ibu. Nah, menurut lo tuh lu durhaka nggak sama ibu lo? Kalau gimana ya bro? Jujur ya, menurut aku durhaka itu bisa dispesifikasiin dalam beberapa tingkatan. Ya, Nih. contohnya. Kita bentak, Oke. itu durhaka. Oke. Bahkan kalau nggak salah di dalam agama Islam ya, kita bicara agama Islam, di Al-Quran itu kalau nggak salah ada juga bro, kayak membentak orang tua itu nggak diperbolehkan, bahkan berbicara kata pun juga nggak diperbolehkan kan, kayak gitu. Nah itu menurut gue itu durhaka, tapi masih belum yang level terlalu tinggi, kecuali kalau emang kita udah ngata-ngatain gimana gitu. Oke, Terus kita berarti mukul, kita berkelahi, itu udah bobrok banget kalau kayak gitu. berarti dari lu sendiri itu masih cuma sebatas bentak ya, belum sampai mukul. Ya, Oke. tapi ya gak bentak-bentak juga sih. Jadi kalau aku biasanya contohnya itu ya paling kayak memberontak aja, bukan Ya. sampai ngebentak kasar juga. Paling nggak setuju aja sama pendapatnya mereka. Nah, itu kan tadi ada perempuan sebagai anak ya. Nah, tadi itu kita ibaratkan misal nih kita seandainya jadi seorang perempuan dan kita kan nanti bakal bertumbuh dewasa, bakal menjadi seorang istri, bakal menjadi seorang ibu. Nah, dengan kita yang seperti itu nanti bakal ngaruh nggak sih nanti pas kita dewasa, terus anak kita bakal ngikut seperti kita dulu pas kecil bentak orang tua gitu? Absolutely ya, karena memang apa yang kita lakukan sekarang ya itu nanti bakal nurun ke anak kita. Jadi ya hukum karma, lu tau gak sih hukum karma? Yang ini ya, apa yang kita tanam itu bakal kita tuai. Nah itu, jadi kayak ya lu boleh nakal sekarang, tapi besok lu bakal ngerasain hal yang sama ketika lu udah di posisi orang tua. Jadi kita pas jadi anak itu kalau bisa jangan mungkin nakal nggak apa-apa sesekali gitu ya, tapi jangan sampai kayak berlebihan gitu. Misalnya kayak yang tadi yang lu bilang sampai mukul, terus sampai berantem atau apa gitulah. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya tuh, nah itu kan seorang perempuan bakal jadi seorang istri nantinya ketika dia sudah menikah. Nah itu tuh bakal ini nggak menurut lu bro, bakal ngaruh nggak ke ini, ke keluarganya? Kalau misal anak ini dulu pas kecil tuh kayak berontak itu, terus nanti di keluarganya dia kayak mungkin bisa jadi istri yang pemberontak itu ke suaminya kayak gitu. Jadi maksud lu kayak kebawa sikap dari kecil ya. Gitu ya. Ya jujur ya, karena kebetulan gue juga anak psikologi juga ya. Jadi emang gue anak fisipol, tapi juga belajar psikologi juga. Psikologi dari mana itu? Nah itu gue sempet ngambil beberapa mata kuliah tuh waktu kuliah S1 dulu di psikologi. Jadi kayak sifat kita itu ditentukan waktu kita masih kecil. Jadi kayak pembentukan karakter itu dimulai sejak kita dini. Nah kalau kita dini udah misal nih, lu kecil lu suka maling HP, HP orang tua lu lah, lu maling, lu bawa kabur, lu jual. Nah itu bisa ke bawah sampai lu besar. Lu bisa bawa motor, bawa mobil waktu besar, mobil orang tua lu jual, lu gadein buat main judi. Kalau itu salah sih tuh kalau sampai main judi. Jadi kayak kalau bisa menurut gue ya jangan sampai mungkin jual HP orang tua buat main judi. Itu kan nanti kayak yang tadi hukum karma itu bisa jadi balik ke kita. Terus ini menurut lo dari cara didik orang tua
itu berpengaruh juga nggak ke sikap anak ke orang tua? Maksudnya kayak nanti misal orang tuanya terlalu keras, nanti anaknya bisa jadi yang bisa jadi penyebab anaknya jadi pembangkang ke orang tuanya gitu. Kalau menurut gue ya, jadi kita kelompokin dulu nih, kayak dari pembelajaran yang keras dulu ya, itu sebenarnya bisa jadi dua mata. Yang apa, ngajar mendidik, cara mendidik yang keras, Parenting. Parenting yang keras itu sebenarnya bisa dari satu sisi itu mengajarkan kepada anak bahwa ya udah, kayak menumbuhkan mental anak gitu, tau gak sih lu? Iya, Yang kayak membentuk lah. membentuk mental anak. Jadi ya kalau bicara yang keras itu kemungkinan pertama bisa kayak gitu, dan kemungkinan kedua ya kalau anaknya nggak kuat ya udah, dia bisa stres, bisa gila, ya bahkan yang lebih buruknya dia bisa menjadi orang yang kesehatan mentalnya terganggu dari kecil, dan itu bakal pengaruh ke dewasanya. Tapi lu pernah dengar gak kayak berita-berita anak yang misalnya kurang terlalu diperhatikan sama orang tua, misalnya kayak terlalu dibebaskan, itu malah dia lebih liar dibanding dengan anak-anak yang itu yang tadi kayak pendidikan orang tuanya yang keras. Nah, itu menurut lu kayak gimana tuh? Jujur ya, karena teman gue ada yang ngalamin ya ini. Kebetulan nih adik tingkat. Nah, dia itu terlalu dibebasin nih sama orang tuanya. Nah, dan karena sistem ngedidik orang tuanya yang gak terlalu memperhatikan anaknya ya dia jadi gak punya sopan santun gitu, bro. Itu mungkin minusnya di situ. Tapi dari sisi baiknya dia nongkrong, dan gak tahu kenapa ya, kalau dari gue sendiri ya, nongkrong itu bisa ngebentuk mental kita. Jadi kayak ya jatuhnya nanti kita jadi orang yang mudah bersosial lah. Kayak gitu. Jadi dari yang tadi antara parenting orang tua yang keras atau yang lembut dan sampai ngebebasin tuh, menurut lu lebih better mana? Misal nanti ketika suatu saat kan, misal lu punya anak gitu, dan punya anak, nah lu bakal nerapin parenting yang seperti apa nanti buat anak lu? Nah gini, dengar ya buat teman-teman semua. Dengerin ya teman-teman. Nah jadi kalau ini gue disclaimer dulu ya, kayak sebenarnya sama, kita harus tetap memperhatikan dua-duanya. Kita bisa menerapkan yang keras dan bahkan yang lemah juga. Tapi kalau dari gue sendiri, gue lebih pengen itu gue lakuin secara keras tapi terstruktur. Jadi lu paham gak sih, kita mungkin gampangannya kita bentuk mental anak. Tapi itu dimulai semenjak pas ya sekiranya SD lah, yang dia itu bisa menerima teguran dari kita. Kan kalau kecil kan dimarahin kan juga nggak mungkin juga kan, pas masih bayi gitu kan nggak mungkin kan. Nah, jadi kayak ya udah, jalan dengan didikan yang keras, tegas, dan juga terstruktur, dan itu nanti menurut gua bakal bisa bentuk mentalnya dia sama karakternya dia sih. Tapi di sisi lain ya penerapan cara mendidik anak yang cukup yang satunya keras berarti apa ya? Lembut. Nah, yang lembut itu juga perlu. Nah, nanti mungkin itu bisa bagi tugas lah sama istri gua besok kayak gitu. Oke, siap. Berarti untuk yang bagian mendidik mental itu bagian suami itu menurut lo. Jadi yang untuk kasih sayang dan lain sebagainya itu bagian ibu ya. Ya, tapi itu nggak sepenuhnya benar sih, bro. Jadi suami juga tetap harus sebagai bantu. Ayah ya tetap gitu. Tapi lo tau nggak sih kata-kata ini? Ayah itu nggak mau kalau anaknya itu nggak bisa apa-apa. Siap. Sedangkan ibu itu nggak mau kalau anaknya itu kenapa-napa. Sepakat nggak sama kata itu? Bisa, itu bisa dipakai buat apa ya? Kayak sebagai kita sebagai orang tua misalnya kayak ini ada kata-kata nih kayak yang tadi, berarti dan ya emang yang gua alami ya bro, itu orang tua gua khususnya yang cowok emang agak lebih ngebebasin lah untuk anaknya. Misal anaknya mau keluar main atau kayak gua kesini kan, kuliah kesini tuh gara-gara bapak gua sebenarnya. Ibu gua tuh kayak orang yang takut gitu, misalnya nanti sendirian di sana
kenapa, takut kenapa-napa gitu maksudnya. Terus kalau bapak itu ya udah, dia cowok, dia nanti kan bakal dewasa, jadi mungkin bapak itu lebih berpikiran ya daripada nanti dia nggak bisa apa-apa, ya udah dilepas aja biar dia nanti bisa beradaptasi dengan orang luar, bisa bergaul dengan orang luar yang lebih banyak. Jadi lingkungan pergaulan itu tidak hanya sebatas di sekitaran rumah, itu bisa sampai jauh-jauh itu. Indonesia luas tuh. Lu dibuang ya? Kata-katanya parah. Bercanda. Jadi terus ini lanjut ke tadi kan bagi tugas antara seorang suami dan istri. Nah, misal nih ternyata dari kan yang tadi kalau misalnya dari kecil dia pembangkang, terus lanjut ke dewasa pas dia ketika menikah juga masih pembangkang. Nah itu jadi otomatis kan seorang perempuan yang jadi ibu ini kan bisa kurang dalam mendidik anaknya, yang seperti yang tadi membagi kayak perhatian gitu. Nah menurut lu itu nanti sebagai suami lu harus gimana? Gini bro, sifat, sikap, karakter, kepribadian itu sebenarnya bisa kita rubah, tapi harus kita lakukan secara pelan-pelan. Gini, kan tadi sempat kita ngobrolin juga ya bagaimana parenting dari kecil itu bakal berpengaruh buat kedepannya. Nah itu kan, tapi dalam praktiknya, misalnya lu waktu kecil dididik buat jadi anak soleh, anak baik gitulah, dididik buat jadi orang baik, udah ya orang tua lu perhatian lah sama lu dari kecil. Nah itu bisa waktu besar karena lu dilepaskan ke sini kan sama orang tua lu dibiarin ngerantau ke sini kan, berarti kan orang tua lu udah menerima konsekuensi gitu kalau misalnya besok bakal terjadi perubahan dalam diri kamu. Ya itu namanya resiko, dan itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sama orang-orang terdekat lu. Jadi ya semisal nih istri gua besok parentingnya dari kecil itu ya katakanlah kurang lah, ya ada orang tuanya. Nah itu ya yang harus gue lakukan ya gue mau bilang itu yang harus ada. Soalnya kan ada gitu ya bro, kayak gue pernah dengar itu katanya parenting dari orang tua kita itu ngikut dari parenting orang tua sebelumnya, jadi dari kakek kita. Jadi misalnya kakek kita itu parentingnya keras, orang tua kita bakal ikut keras. Begitu juga misal agak lembut, bisa jadi orang tua kita lebih lembut lagi buat parentingnya ke anaknya. Biasanya karena pada dasarnya itu kan anak itu cenderung, menurut gue ini bro ya, anak itu cenderung mengikuti apa yang dilakukan sama orang tuanya. Sepakat. Oke, terus untuk mungkin ya yang yang terakhir lah. Nah sebagai perempuan itu menurut lu harus bagaimana dalam pendidikan yang maksudnya kan ada tuh kayak perempuan yang takut banget itu kalau anaknya kenapa-napa. Nah itu tuh harus seperti apa biar maksudnya kayak biar nggak selalu khawatir dengan anaknya itu, padahal kan anaknya juga emang mungkin butuh tempat untuk berkembang gitu kan. Ya jangan dibatasin lah ya istilahnya kayak gitu. Ya jangan dibatasin. Ada susah juga kalau yang ini. Jadi kayak gini bro, ya emang anak itu jangan dibatasin, jangan dikekang lah istilahnya kalau dari kecil. Nah makanya lu waktu kecil kan juga main keluar nggak dilarang sama orang tua lu kan, paling pulang maghrib, sebelum maghrib udah pulang gitu kan. Kayak ya mungkin gampangnya lu dibolehin main keluar dari kecil pun itu udah secara nggak langsung udah ngasih ruang buat lu bergerak, buat mengeksplor dunia luar gitu. Nah tapi mungkin kan ada tuh juga orang tua yang nggak suka dengan model parenting yang kayak gitu. Jadi nanti jatuhnya orang tua itu ngebatasin anak buat nggak usah keluar, di rumah aja nggak apa-apa, nanti main game, main ini itu. Nah sekarang gini, gue tanya kalau misalnya ya kita parenting di rumah nih, karena udah perkembangan teknologi juga kan. Nah terus dari situ orang tua ngasih HP ke lu dari umur kecil lah, dengan jangan lu adik lu, misal lu punya adik
2 tahun 3 tahun Iya. dikasih HP. Terus sepakat nggak? Kalau dari gua sendiri ya itu menurut gua kurang bagus lah untuk anak umur 1 sampai 2 tahun. Berapa tadi? 2 ya? Ya 2-3 tahun lah. 2-3 tahun itu menurut gua masih terlalu kecil dan masih belum layak lah buat megang HP. Soalnya kan di HP itu kayak hal-hal yang katakanlah kayak kurang bagus untuk perkembangan anak itu bisa ya gampang ditemui lah di Nah. HP. Misalnya kayak di YouTube ada banyak mungkin konten-konten yang mungkin kurang edukatif untuk anak yang seperti yang tadi kita bilang kan anak itu cenderung bakal ngikutin apa yang dilihat. Nah kalau misalnya yang sering dilihat itu kayak yang kurang baik itu nanti itu bakalan ngebentuk anaknya ya, si anak tersebut. Kalau misalnya itu misalnya yang baik kan bisa jadi anaknya juga bakal baik gitu. Jadi menurut gua untuk anak 2 tahun itu masih kurang layak lah untuk pegang HP karena dia juga masih belum tahu mana yang bagus, mana yang baik dan mana yang enggak buat dia sendiri. Itu dari gua. Terus berapa tahun anak boleh pegang HP? Menurut gua ya anak bisa pegang HP itu seenggaknya ya di ketika dia tuh udah masuk SMP atau enggak di ya sekitaran SMP lah. SMP entah itu kelas 1 kah atau kelas 2. Dan soalnya itu kan di SMP mungkin rata-rata ya udah ada tugas yang pakai HP gitu. Ya. Meskipun ya sebenarnya menurut gua HP di sekolah apalagi tingkatan masih SD maupun SMP itu masih menurut gua nggak perlu sih. Soalnya kan itu kalau bisa ya kayak nulis aja nggak sih? Masih Maksudnya, minim lah ya iya, maksudnya kayak penggunaannya. harusnya nulis aja, maksudnya kayak biar anak juga nggak jadi malas gitu loh. Misalnya Iya. dari kecil ini nanti disuruh kayak ngetik kan itu kayak ngerasa gampang gitu kan. Ya. Nanti tinggal misalnya nyari jawaban copy paste tempel itu kayak jadi anak itu bisa jadi malas. Kalau misalnya nulis kan itu bisa ngelatih nanti tulisannya biar lebih bagus, terus mungkin Berpikir kritis berpikir juga ya. kritisnya juga. Jadi kayak itu bisa malah baik buat perkembangan si anak, otaknya juga nanti bisa lebih baik dibanding dengan dari kecil dipegang HP main. Itu kan sekarang anak-anak main HP terus Iya, main HP layar terus miring semua ya kalau kita lihat. semua ya. Iya. Kurang banget sih itu kalau menurut gua ya. Oke. Jadi untuk yang tadi ya tentang parenting terus seorang istri harusnya kayak gitu anaknya, terus bersikap juga dengan suaminya. Dan tadi ada sedikit tambahan tentang ini ya, misal apa ya, istrinya kurang gitu dalam bentuk itu, nanti kita sebagai suami harus bisa membantu lah. Iya. Jadi kayak berarti Saling melengkapi ya, lah saling kayak gitu. melengkapi. Jadi untuk ini kesimpulannya dari keseluruhan yang tadi menurut lu apa? Kok gua? Lu lah yang nyebut. Lu lah. Yang punya podcast siapa? Yang hostnya siapa? Oke, berarti untuk kesimpulannya tadi itu sebenarnya untuk parenting itu bakal berpengaruh ke perkembangan si anak. Baik Betul, itu misalnya parentingnya keras, itu nanti bisa jadi si anak kesehatan mentalnya terganggu. Nanti yang kalau parenting yang lebih lembut itu bisa jadi si anak manja, liar Ya, juga baik kan. juga sih. Nah, berarti antara yang tadi parenting lembut dan keras itu ini ya harus balance. ya, antara yang keras maupun yang lembut. Mungkin kalau anak berbuat salah kita mungkin keras nggak apa-apa ya. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ataupun kayak gini ya bisa ya dilembutin dulu. Semisal nanti ternyata si anaknya masih tetap melakukan kesalahan, misalnya sebuah kesalahan, nah baru kita keras ya. Kalau kayak gitu menurut lu gimana? Gimana? Misalnya kan seorang anak nih buat kesalahan nih, Ya. terus kita sebagai orang tua pasti bakal bakal menegur. Ya. Nah menurut lu itu langsung keras atau lembut dulu, terus nanti kalau misalnya ngelanggar lagi baru keras, itu menurut lu kayak gimana? Ini menurut gue ya, kita lihat dulu anaknya itu anak dengan usia berapa. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, gini, kita sebagai orang tua ya, meskipun karakter anak itu dibentuk ya, tapi jangan sampai kalian itu nggak tahu karakter anak kalian. Jadi
situlah kalian bisa memutuskan langkah seperti apa yang harus kalian ambil. Oke, berarti untuk orang tua itu harus siap banget ya untuk jadi seorang orang tua itu. Ya. Jadi baik itu suami maupun istri nantinya, apalagi khususnya peran ibu ya, itu ibu bakal berperan banget terhadap perkembangan Penting anaknya, banget, meskipun mungkin di dalam rumah tangga itu ibu dan suami harus saling melengkapi, bareng-bareng maksudnya didik anak. Ya. Tapi kan secara waktu mungkin bakal lebih banyak ibu ya. Iya, setuju. Soalnya kan apa ya, terkadang ayah itu waktunya terbagi untuk pekerjaannya, kayak menafkahi ibunya, menafkahi anak-anaknya. Jadi kayak mungkin waktunya tidak sebanyak dengan Ibu ibu lah. ya. Dan emang kan perempuan itu lebih ke kasih sayangnya tuh lebih, rasa kepekaannya tuh lebih baik lah dibanding dengan seorang laki-laki. Ya mungkin untuk apa ya, podcast kita pada kok pagi? Siang menjelang salah. sore. Siang menjelang sore ini diakhiri sampai sini dulu. Mungkin untuk lanjutannya atau mungkin pertanyaan apa ya, podcast tentang materi-materi yang lain atau topik-topik pembahasan yang lain, khususnya mungkin nanti kita bakal ke game ya, mungkin bisa jadi ya, kita anak ke game. Jadi Bisa. kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk yang selanjutnya mungkin kita lihat waktu dulu ya. Oke. Ntar kontak-kontakan aja lah ya. Mungkin ya segitu dulu. Dadah.